Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, channel Errol Kembar, sebuah channel tempat kita berbagi inspirasi, motivasi, tutorial, dan video pembelajaran. Jangan lupa hari ini untuk selalu bahagia dan positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa cerdas Nusantara, berjumpa kembali dengan Pak Hairul, masih di channel Errol Kembar, channel yang penuh inspirasi, motivasi, dan membagikan video-video pembelajaran untuk siswa cerdas Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 muatan, yaitu bahasa Indonesia, menentukan, informasi dari teks, ilmu pengetahuan sosial, mengenal jenis kegiatan pariwisata di sekitar tempat tinggal kita, mempresentasikan hasil wawancara tentang kegiatan ekonomi, serta pendidikan kewarganegaraan, mempresentasikan hasil pengamatan pengambilan keputusan di wilayah kita masing-masing. Baiklah anak-anak cerdas Nusantara, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Anak cerdas Nusantara, sekarang kita akan menentukan informasi dari teks. Terlebih dahulu, kita sama-sama membaca teks yang berjudul Melihat Jejak Merapi di Kali Adem. Mari kita baca bersama-sama. Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu tempat ini dikenal sebagai lokasi perkemahan yang asli. Fasilitas di areal wisata Kali Adem dahulu cukup komplit. Ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Akan tetapi, setelah Merapi meletus pada bulan Juni 2006, sebagian besar fasilitas itu lenyap terkubur lahar. Saat ini, wisata Kali Adem sudah berubah nama menjadi Lapa Tour Kali Adem. Sebagian besar pemandangan Kali Adem berupa hamparan pasir dan batuan bekas lahar. Di sana ada bunker atau rulinda, ruang lindung darurat. Bunker ini dibangun untuk tempat berlindung jika tiba-tiba Gunung Merapi menyemburkan awan panas. Di dalam bunker ini ada kamar mandi, tabung oksigen, masker, listrik, dan perlengkapan lainnya. Pintunya 2 lapis terbuat dari lempengan besi setebal 3 cm. Nah, anak-anak cerdas Nusantara, kira-kira apa saja informasi yang dapat kita ambil dari teks yang sudah kita baca tadi? Informasi pertama, dari bacaan di atas kita dapat mengetahui bahwa salah satu jenis usaha yaitu usaha pariwisata. Dan masih ada lagi bahwa dulu Kali Adem adalah sebagai tempat perkemahan. Nah, sekarang sudah menjadi tempat pariwisata karena terjadinya letusan Gunung Merapi pada tahun 2006. Dan masih banyak lagi informasi-informasi penting yang dapat kita ambil dari teks tersebut. Nah, silakan kalian catat di buku kalian masing-masing apa saja informasi yang terdapat dalam teks tersebut, lalu berikan kepada wali kelas kalian masing-masing. Anak-anak cerdas Nusantara, sekarang kita akan mengenal jenis kegiatan pariwisata di tempat tinggal kita masing-masing. Mari kita uraikan kegiatan wisata di tempat tinggal kita masing-masing.
Aku tinggal di Jalan Pariwisata Desa Jelengah, Kecamatan Jerewe, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Di daerah tempat tinggalku terdapat kegiatan ekonomi pariwisata, antara lain wisata kuliner, wisata seni, dan wisata budaya. Dengan adanya kegiatan ekonomi pariwisata, kehidupan masyarakat kita menjadi lebih baik. Misalnya, warga sekitar membuka tempat makan, toko oleh-oleh, toko souvenir, dan sebagainya, sehingga perekonomian masyarakat menjadi meningkat. Nah, itu adalah salah satu contoh dari uraian yang dapat saya sampaikan di tempat tinggal saya tentang keadaan pariwisata. Kalian anak-anak cerdas Nusantara, silakan membuat hal yang sama. Kalian uraikan kegiatan pariwisata serta pengaruhnya kepada kehidupan masyarakat di sekitar kalian. Selamat mencoba. Anak-anak cerdas Nusantara, sekarang kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi di bidang jasa. Mari kita baca sama-sama bacaan berikut ini. Jenis usaha bidang jasa. Jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh usaha jasa selain pariwisata antara lain perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Sektor jasa di Indonesia, terutama pariwisata, berkembang pesat. Pesatnya jasa pariwisata didukung potensi panorama alam Indonesia yang elok. Sektor pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Contoh objek wisata alam adalah danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora dan fauna. Contoh objek wisata budaya adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Perkembangannya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Nah, usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain 1. Pengelola jasa penginapan, misalnya hotel, motel, wisma, dan losmen. Terus ada juga usaha penjualan barang cindramata atau souvenir. Selanjutnya ada usaha penyediaan jasa pemandu wisata atau tour guide. Terus ada penyedia jasa pariwisata dan transportasi atau tour and travel. Selain itu ada juga jasa konsultan pariwisata. Ada juga wisata tirta seperti wisata olahraga air. Ada usaha penjualan barang. Ada usaha makan dan minum. Nah, ada usaha transportasi dan sebagainya macamnya. Jadi banyak sekali bidang jasa yang akan ada ketika pada suatu tempat itu terdapat objek wisata, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitarnya. Anak-anak cerdas Nusantara, bagaimana dengan penjelasan yang telah Pak Hairul berikan? Mudah-mudahan kalian bisa meresap dan menerimanya. Selanjutnya, pada pembelajaran 3, kamu telah melakukan kegiatan wawancara untuk mengetahui tentang jenis usaha di lingkungan sekitarmu. Kamu juga telah membuat salah satu produk dari jenis usaha di lingkungan sekitarmu. Kini, presentasikan hasil wawancara kalian. Presentasikan juga produk yang telah kalian buat beserta catatan-catatan saat melakukan kegiatan tersebut. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan kegiatan yang telah kita lakukan pada pembelajaran sebelumnya. Jadi di sini Pak Hairul memberikan
dua contoh kegiatan presentasi dari kegiatan yang sudah dilakukan pada pembelajaran sebelumnya. Jadi yang pertama adalah Pak Guru akan memberikan contoh bagaimana mempresentasikan hasil kegiatan. Contohnya begini. Contohnya membuat keramik manik-manik. Pada hari Minggu, kami berkunjung ke salah satu perajin manik-manik. Di sana kami melakukan wawancara tentang bahan yang dibutuhkan. Selain langkah-langkah pembuatan dan kesulitan yang dihadapi dalam mengolah usaha kerajinan perak, narasumber kami sangat ramah dan sangat jelas ketika menyampaikan informasi. Kami kemudian mencoba membuat kerajinan manik-manik di rumah Uni. Sebelumnya kami meminta izin kepada orang tua karena proses pembuatan ini membutuhkan beberapa peralatan. Kami menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan berdasarkan hasil wawancara. Dalam pembuatan kerajinan ini dibutuhkan ketelatenan saat memasukkan tali elastik ke lubang manik-manik. Lubang manik-manik yang kecil membuat kami sedikit kesulitan untuk memasukkan tali. Berdasarkan kesulitan tersebut, kami sangat menghargai usaha para perajin manik-manik. Jadi dalam kegiatan presentasi ini kita menguraikan apa saja kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan. Nah, tugas kalian sekarang adalah silakan kalian presentasikan kegiatan pada pembelajaran 3 yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Selanjutnya anak-anak cerdas Nusantara, kita akan masuk kepada kegiatan presentasi yang kedua, yaitu presentasi pada muatan pendidikan kewarganegaraan. Nah, begini cara kita mempresentasikan. Jadi kita akan mempresentasikan bagaimana kita sebagai siswa memberikan pandangan tentang sebuah proses pengambilan keputusan tentang, misalnya Pak Guru di sini akan memberikan tentang bagaimana di tempat Pak Guru melakukan pemilihan ketua RT. Jadi Pak Guru saksikan bagaimana melakukan pemilihan ketua RT, maka dapat saya presentasikan. Contohnya seperti ini. Selamat siang teman-teman. Ini adalah hasil pengamatan pengambilan keputusan untuk memilih ketua RT. Pemilihan ketua RT dilakukan dengan pemilihan umum. Pemilihan umum berlangsung dengan lancar. Semua warga yang terdaftar menggunakan hak pilih. Perhitungan suara juga berjalan tertib. Warga ikut menjadi saksi penghitungan suara dan menerima hasil pemilihan umum. Warga pun berharap wilayah RT kami menjadi lebih baik dengan kepemimpinan calon RT terpilih. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Nah, itu adalah contoh yang Pak Guru sampaikan bagaimana kita mempresentasikan sesuatu yang kita lihat. Nah, tugas kalian sekarang adalah silakan kalian membuat kalimat atau narasi bagaimana kalian mempresentasikan sebuah kegiatan yang sudah kalian saksikan. Baiklah anak-anak cerdas Nusantara, mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua dan mudah-mudahan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terakhir, jangan lupa di masa pandemi ini kita menerapkan 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, dan memakai masker agar kita terlindung dari penyakit COVID-19. Terima kasih anak-anak cerdas Nusantara atas perhatiannya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen channel Error Kembar agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.